Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita sampai hari ini, sampai detik ini. Dengan seluruh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah seluruh aktivitas yang kita lakukan itu kita tujukan hanya dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan seluruh potensi hidup yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih titipkan kepada kita kemampuan untuk melihat dengan indera penglihatan kita, dan Allah belum cabut fungsi-fungsi yang terkait dengan aspek itu. Sampai hari ini Allah masih titipkan kepada kita kemampuan untuk mendengar dengan indera pendengaran kita, dan Allah belum cabut fungsi tadi. Sementara pada sebahagian manusia yang lain Allah telah cabut fungsi-fungsi tadi. Sampai hari ini Allah masih titipkan kepada kita kemampuan untuk berbicara, menyampaikan buah pikiran kita, menyampaikan maksud hati kita, sehingga orang bisa paham apa yang kemudian kita ucapkan tersebut tadi. Dan Allah belum cabut fungsi itu, sementara sebahagian manusia yang lain Allah telah cabut fungsi tersebut tadi. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali, lebih dari 30 kali ayat Al-Quran menyebutkan kepada kita dan mengingatkan kita, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang hendak kalian dustakan? Dan sampai hari ini Allah masih titipkan kemampuan kepada kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas dengan tangan kita, menggerakkan kedua kaki kita, menggerakkan seluruh organ tubuh kita. Dan nikmat yang luar biasa yang Allah titipkan dan belum Allah cabut adalah nikmat kita memiliki akal yang bisa berpikir dengan baik dan normal. Akal sehat kita menjadi fasilitas bagi hidup kita, yang semua itu ditujukan dalam satu tujuan yang sama, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya dalam rangka untuk beribadah kepadaku semata. Oleh karena itu maka refleksi
dari ibadah kita, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan di dalam setiap salat kita, dan kita berjanji di dalam setiap salat kita serahkan kedaulatan yang kita miliki sebagai manusia hanya kepada Allah, dengan pernyataan kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fattara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Bagaimana cara kita menghadapkannya? Hanifan musliman, dengan tegak lurus, tidak belok-belok. Hanifan musliman, dalam keadaan kita berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita menyatakan, wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, hamba ini bukan termasuk dalam kategori orang-orang yang mensekutukan Engkau dengan apapun juga. Setelah itu kita lanjutkan janji kita, bentuk dari penyerahan kedaulatan seorang manusia kepada Allah dengan menyatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kita lanjutkan kalimat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salat hamba ini, sesungguhnya setiap ibadah-ibadah yang hamba lakukan ini, wa mahyaya, seluruh perjalanan kehidupan manusia, seluruh perjalananku di atas panggung waktu dalam kehidupan dunia ini, wa mamati, dan kematian yang pasti akan terjadi dan menimpa setiap manusia. Kita menyatakan lillahi rabbil alamin, hanya bagimu ya Allah, bukan untuk yang lain. Hanya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Wa ana awwalul muslimin. Ya Allah, catat hamba ini sebagai orang yang pertama kali berserah diri hanya kepadamu sebagai seorang muslim. Pernyataan itu adalah satu refleksi yang menunjukkan kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau diatur oleh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pikiran kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, tangan dan kekuasaan yang kita miliki, seluruh gerak anggota tubuh kita tundukkan hanya kepada aturan dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain tidak. Apa sebab? Karena seluruh aspek gerak tubuh dan fungsi-fungsi itu kita lakukan, itu semua adalah perwujudan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itulah maka seorang muslim, seorang mukmin yang menyadari tentang konsekuensi ucapan yang dia kemukakan tak kala dia membaca doa iftitah tadi, maka sebenarnya itu membentuk karakter bagi seorang muslim. Karakter itu apa? Karakter itu adalah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka setiap khatib Jumat, di dalam setiap khutbah Jumat, salah satu di antara syarat untuk rukun dan wajibnya sahnya Jumat itu adalah terkait dengan nasihat takwa, di mana khatib akan menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah
kalian kepada Allah. Takwa dalam makna lugawi, dalam makna bahasa artinya takut kepada Allah. Tetapi takwa secara istilah, makna syar'i memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah orang yang idrakul zillah billah, idrakul aqliyun, kesadaran akalnya, kesadaran dirinya bahwa dia ada sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah hamba. Idrakul aqliyun artinya adalah seorang muslim menyadari bahwa dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa fahmun syar'iyyun. Salah satu aspek takwa yang kedua adalah dia memahami tentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang akan menghantarkan seorang muslim, menghantarkan seorang mukmin kepada kehidupan yang selamat dunia dan selamat pula di akhiratnya. Sebagaimana doa kita di akhir salat kita selalu kita pasti ucapkan, yaitu doa terkait dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu berdoa minta kehidupan dunia yang terbaik. Dunia yang terbaik artinya adalah seluruh perilaku kita, seluruh aspek-aspek yang kita lakukan bersandar kepada nilai-nilai yang Allah tentukan di dalam hukum-hukum yang terdapat di dalam aturan Islam yang termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka kita minta setelah itu kehidupan akhirat kita. Apa sebabnya? Karena manusia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun manusia di atas panggung waktu yang akan hidup abadi di dalam kehidupan dunia. Dan pasca kehidupan dunia adalah akhirat. Dan kita juga bermohon kepada Allah, wa fil akhiratin hasanah. Dan akhirat kita juga ingin yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Yang terbaik itu adalah Allah ridha kepada kita. Allah ridha kepada kita tentu berkorelasi dengan perilaku mata kita, perilaku tangan kita, perilaku telinga kita, perilaku lisan kita, perilaku kekuasaan yang kita miliki. Karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ujung dari doa itu kita bermohon pada Allah, wa qina adzabannar, ya Allah selamatkan kami dari azab api neraka. Yang azab itu adalah azaban aliman, azaban syadidan, azab yang sangat pedih, azab yang sangat menyakitkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimahullah. Karakter takwa adalah karakter ciri khas dari seorang muslim, seorang mukmin. Di luar muslim, di luar mukmin tidak punya takwa. Karena takwa itu adalah bentukan dari aspek ibadah yang kita lakukan, bentukan dari aspek-aspek ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka takwa itulah yang membentuk akhlak kita,
salah satu akhlak seorang muslim adalah jujur. Kejujuran adalah merupakan akhlak seorang muslim. Kejujuran seorang suami di tengah keluarganya, dia akan menenteramkan istri dan anak-anaknya. Kejujuran seorang gubernur di dalam masyarakatnya, maka dia akan menenteramkan kehidupan masyarakat tersebut tadi. Karena kejujuran adalah inti dari amanah yang dijalankannya. Kejujuran seorang kepala negara maka akan menenteramkan rakyat yang dipimpinnya, karena seorang pemimpin itu bertanggung jawab atas rakyatnya. Oleh sebab itulah maka Rasulullah menyatakan, alaikum bisidqi, kalian harus menjaga kejujuran itu. Apa sebabnya? Fa inna sidqa, karena perbuatan jujur itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada jalan yang baik, yang benar. Dan kemudian kejujuran tadi juga yahdi al-bir, yahdi ilal jannah. Dan kebaikan, perbuatan yang baik itu akan membawa dan menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mazal ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktubu indallahi siddiqan. Kalau seorang laki-laki itu senantiasa memelihara kejujurannya tadi, maka Allah akan catatkan nanti di yaumil akhirat sebagai orang-orang yang siddiqan, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Dan tentu juga akan sebaliknya. Oleh karena itulah maka lawan dari kejujuran adalah kedustaan, kebohongan. Dan salah satu di antara sifat orang munafik adalah bohong, adalah dusta. Rasulullah menyatakan alamat munafik thalath, bahwa ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong, kalau dia bicara selalu dusta. Wa idza ahada, kalau dia berjanji, ankara, dia selalu mengingkarinya. Wa idza tu'mina, kalau kemudian dikasih amanah, khana, dia selalu berkhianat. Kalau seorang suami kemudian jujur, maka dia tidak akan melakukan 3 aktivitas tadi. Karena 3 aktivitas bohong, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah akan merusak kehidupan sebuah rumah tangga. Begitu juga ketika seorang pemimpin negara dia melakukan 3 perkara tersebut tadi sekaligus atau satu di antara ketiga itu, maka kehidupan masyarakat itu tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah damai. Kalau seorang hakim memiliki 3 di antara aspek tadi, maka setiap putusannya akan senantiasa bias dan tidak pernah menciptakan keadilan. Kalau seorang aparat keamanan memiliki sifat 3 aspek tersebut tadi, maka dia akan cenderung untuk abuse of power. Oleh karena itulah maka seorang muslim, seorang mukmin menghindari aspek-aspek tadi. Dan tentu saja kita ingin dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiqan pada saat ketika kita kembali bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan nanti di akhirat kelak, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita pelihara ketakwaan kita, yang takwa itu melahirkan kejujuran dan kita terhindar dari aspek dusta, ingkar janji, dan tidak amanah alias berkhianat. Oleh karena itu maka mudah-mudahan Allah memelihara ketakwaan kita dan meningkatkan ketakwaan itu, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk senantiasa jujur, menjaga amanah,
dan tidak mengingkari janji. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu harapan, semoga doa yang kita mohonkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diijabah hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadhil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fi wa lakum.